Nah, sebelum menghubungkan ke baterai, ke handphone, kita harus setting voltase dulu. Nah, jangan sampai untuk menghidupkan sebuah HP atau analisa kita menggunakan 5 volt ya, karena nanti bisa rusak handphonenya. Karena kenapa? Maksimal. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik lagi ke meja yang sudah usang ini ya. Kalau kemarin di part sebelumnya kita sudah belajar tentang cara mengukur baterai dan mencari short atau mengetahui mainboard mesin HP short atau tidak menggunakan avometer. Sekarang kita akan berkenalan dengan mesin ini. Jadi ini apa namanya ya, ini PSU punya saya atau power supply. Ini rakitan, jadi nanti secara garis besar yang penting fungsinya itu sama ya. Karena kenapa? Untuk pengecekan atau analisa dari yang sudah kita lakukan di part sebelumnya menggunakan avometer itu akan ada lanjutannya menggunakan PSU atau power supply. Jadi kita akan berkenalan lebih dekat lagi dengan apa itu PSU atau power supply ya. Jadi kenapa teknisi atau servis HP menggunakan PSU dan apa sebenarnya fungsi PSU? Nah, ini kan akan kita bicarakan ya. Untuk penampilan videonya seperti ini, buruk seperti ini tidak masalah. Yang penting ada poin-poin yang bisa kita ambil ya. Jadi fungsi PSU itu untuk apa? Ini saya sampaikan sejauh yang saya tahu dan secara garis besar saja ya. Fungsi PSU itu dalam servis HP sering kita gunakan untuk sebagai pengganti baterai, kemudian untuk menembak baterai. Jadi baterai seperti ini atau baterai HP kayak gini, kalau HP lama tidak digunakan dia biasanya baterainya drop. Nah, ini kita bisa tembak baterai. Nanti kita pelajari cara tembak baterai. Kita bisa tembak baterai menggunakan PSU ini. Kemudian kita juga bisa menganalisa kerusakan sebuah HP, meskipun ya sebenarnya tidak 100% akurat ya, tapi bisa menjadi acuan atau sebagai jalan masuknya kita analisa menggunakan analisa kerusakan itu menggunakan PSU atau power supply ini. Kemudian nanti kita juga ya banyak lah. Jadi langsung sambil kita praktekkan saja mungkin ya. Karena ini kita belajar dari nol, jadi saya praktekkan, benar-benar saya praktekkan. Yang sering saya lakukan pertama ketika ingin menembak baterai. Kebanyakan baterai itu kan kapasitasnya outputnya dia baterai ini 3,7 volt. Di sini kan tertulis nih 3,8 volt DC sampai dia ngecas 4,45 volt. Pokoknya kita ambil aman, kita cas atau kita tembak. Saya itu biasanya menggunakan 5 volt. Nah, cara tembak baterai itu bagaimana untuk 5 volt? Saya menggunakan voltase 5 volt. Nah, kemudian untuk penggunaan ini saya buat saklar di sini karena ini rakitan ya, tapi untuk penampilannya juga sama, analog yang harga 300 PSU analog yang harga 300-an atau 350 itu dia menampilkan ampere dan juga voltase. Ini di bawah biru dia juga ampere. Nanti ampere meter ini yang kita jadikan acuan ketika analisa. Tapi kalau untuk tembak baterai ini soketnya ada dua saya buat. Yang satu untuk melalui lewat analog, yang satu lewat
ampere yang ada di digitalnya. Jadi ini outputnya beda, tapi secara fungsi garis besar semua PSU itu sama. Kalau untuk tembak baterai saya biasanya menggunakan 5 volt. Jadi ini di situ ada 2,9, ini ada potensio pengatur voltase. Ada lebih dari 5 volt juga bisa, tapi kita lebih sering menggunakan 5 volt. Ketika sudah di setting seperti ini 5 volt, karena baterai ini maksimalnya 4 volt, kita tembak di 5 volt saja sudah cukup. Kalau misal ditembak menggunakan 10 volt apakah bisa? Ya bisa, tapi kan nanti selnya di dalam ini cepat panas, nanti baterainya bisa rusak. Jadi tugas kita sebenarnya bukan mengisi baterai, tapi mengejutkan mungkin ya, atau menghidupkan sel-sel yang ada di dalam ini. Nanti kalau sudah cukup atau sampai di 3,7 volt, itu kan dia sudah kuat untuk menyalakan sebuah HP. Nah, kita lanjutkan dengan cas, menggunakan cas HP biasa sambil dipasang di handphonenya. Nah, ini agak lama nih bakalan. Kemudian untuk cara tembak baterainya tadi 5 volt sudah kita setting. Nah, di sini perlu diperhatikan, kan kemarin sudah saya bagikan. Di sini ada poin plus dan min, ada min dan plus, negatif dan positif. Itu sama seperti avometer kemarin. Output dari PSU itu juga semua PSU, mohon koreksi kalau salah ya, tapi semua PSU itu dia outputnya ada dua, yaitu kabel positif dan kabel negatif. Ini yang negatifnya saya buat pakai kabel hitam, yang merah positif. Untuk tembak baterai ini yang sering saya lakukan begini. Jadi ini gini. Jadi ini merah ini ke positif dan hitam ke negatif. Nah, ini mohon maaf baterainya saya ganti karena yang tadi dia sudah benar-benar mati, jadi tidak bisa ditembak. Nah, kemudian di sini masih 5 volt. Terus apa ciri atau tanda bahwa pengisian itu masuk? Ya, itu kita lihat ampere. Jadi kalau nol seperti ini dia tidak masuk, tidak ada konsumsi arus berarti. Nah, kalau dia sudah, mungkin di sini geser, coba kita geser-geser begini, gerak-gerakan begini. Nah, itu masuk. Seperti ini bisa, atau lebih mudahnya teman-teman bisa membuka ininya, BMS baterai ini dibuka. Nanti kalau sudah dibuka, dia kan dalamnya seperti ini. Nah, ini sebelah sini positif, sebelah sini negatif. Kalau tidak, sebelah sini negatif, sebelah sini positif. Ada tandanya di sini, negatif positif. Kalau lebih mudah lagi, kita cek dulu pakai avometer. Nah, jadi dua ini dia pasti min plus, nanti min ke min, plus ke plus. Nah, begitu. Itu sistem tembak baterainya. Nanti setelah masuk kita biarkan ya kiranya sekitar 2 menitan lah, sambil kita lepas, kita cek menggunakan avometer. Kalau dia sudah sampai di 3,8 volt atau 3,7, nah itu sudah cukup, dan coba dipasang di baterai, kemudian kita cas seperti biasa. Itu kalau memang kondisi HP dalam keadaan normal, hanya baterainya yang dia drop, pasti insya Allah masuk lah. Itu untuk tembak baterai. Kemudian praktek yang kedua, bagaimana ketika kita gunakan untuk menganalisa kerusakan sebuah HP. Ini saya pindah ke yang analog. Yang ini analog ya, ini digital. Apa beda analog dan digital? Kalau menurut saya, analog ini dia lebih respon ya. Ketika ada konsumsi arus yang berjalan,
dia akan, meskipun sangat sedikit, dia akan bergerak. Kalau power supply atau PSU kita mahal, dan ini kan 3 digit, dan ini tidak terlalu akurat sebenarnya, tapi kalau kita beli yang mahal, dia kan 4 digit. Nah semakin, kalau 4 digit nanti kan ada analisa akan lebih mudah ya, karena terkadang ada konslet atau short yang sangat kecil. Nah itu makanya dibutuhkan yang 4 digit, kalau tidak pakai yang analog seperti ini. Tidak usah ngerakit, buang-buang waktu, mending beli harga 300-350 ribu sudah dapat. Yang 1 ampere saja dia, karena semakin besar ampere itu harganya semakin mahal. Kalau analog itu untuk 1 ampere dia sudah bisa kita katakan cukup untuk analisa, meskipun sebenarnya tidak direkomendasikan untuk menghidupkan sebuah HP ya, karena ketika HP di zaman sekarang ini dia sudah hidup dari kondisi start sampai dia start menu itu hampir mencapai 2 ampere ya. Kalau PSU kita 1 ampere ya nanti dia kan mentok-mentok terus. Nah lama-lama dia ininya rusak. Oh jangan sampai lupa, di sini sudah saya sediakan ini mesin HP Xiaomi. Ini normal, Xiaomi agak lama ya serinya. Ini dia normal. Nah kita buat praktek. Ketika kita mau menganalisa, contoh misalkan kita dapat kasus HP dengan kondisi mati total atau tapi tidak short, tidak konslet, kemudian kita malas bukan malas ya, sebelum misal karena tembak baterai agak lama, kita bisa langsung mencoba menggunakan PSU ini. Nah untuk menghubungkannya bagaimana, ini karena ini mesin agak lama ya, Xiaomi agak lama, dia ada 4 pin, meskipun untuk yang mesin sekarang juga dia 4 pin, cuman kan kalau yang sekarang dia soket, kalau ini kan sama aja 4 ini, 1 entah kanan atau kiri pasti negatif, biasanya mereka di ujung, ini negatif ini positif, kalau tidak ini positif ini negatif, kadang bolak-balik. Yang tengah ini BSI sama bad ID sama baterai temperatur begitu. Kemudian pertama kita harus tahu di mana letak positifnya pin ini, jangan sampai terbalik, karena ya tidak bisa, meskipun kalau terbalik nanti rusak ya. Bisa HP-nya yang rusak, makanya kita servis itu harus santai saja, ketelitian yang kita butuhkan. Nah ini untuk positifnya, dia di sebelah sini, berarti ini kiri ya. Negatifnya mana? Yang kita perlukan hanya kaki positif dan negatif. Positifnya udah ketemu, itu udah mudah. Negatifnya itu ground itu kaleng-kaleng ini ya, semua ini ground atau negatif. Nah sebelum menghubungkan ke baterai, ke handphone, kita harus setting voltase dulu. Nah jangan sampai untuk menghidupkan sebuah HP atau analisa kita menggunakan 5 volt ya, karena nanti bisa rusak handphonenya. Karena kenapa? Maksimal konsumsi voltase atau arus HP itu kan 4 volt ya kalau tidak salah. Nah ini sudah saya hubungkan output dari PSU ke mesin HP-nya. Jadi begini penampakannya. Ini kan ke ground, kemudian yang merah ini kan positifnya. Nah untuk HP keadaan normal, dia tidak short atau tidak konslet, ketika ini dihubungkan seperti ini, tidak ada konsumsi arus yang berjalan, dia tetap 0. Itu berarti dia tidak short, tidak konslet. Ini perlu digarisbawahi.
Tapi kalau belum baru ditempelkan, ini kan dipasang, ini kan dalam artian mesin ini sebagian kecil sudah dialiri listrik ya, arus DC. Lalu ketika baru kita tempelkan seperti ini, kok ampere sudah bergerak atau loncat ke sini, berarti kan short. Nah, ini normal mesin ini, jadi dia tetap 0. Nah, tugas kita selanjutnya, kita tekan switch atau tombol power. Ini kebetulan HP-nya enak buat contoh. Jadi dia switchnya masih agak model yang jadul begini. Nanti ketika ini ditekan power, dia akan berjalan. Konsumsi arusnya akan berjalan. Nah, itu yang sering orang-orang atau teknisi-teknisi gunakan sebagai acuan, meskipun perlu digarisbawahi kalau menurut saya ini tidak 100% akurat dan tidak bisa kita jadikan patokan, tapi bisa kita jadikan langkah analisa awal ya. Nah, nanti di part selanjutnya kita pelajari itu. Kalau konsumsi arus sekian, kemungkinan atau biasanya rusaknya di bagian ini gitu. Yang penting ini untuk yang sekarang kita cara menghubungkannya dulu. Ini kita hubungkan, lalu tugas kita selanjutnya kita tekan switch power. Ini saya tekan pakai ini jari telunjuk. Pastikan dia akan bergerak di ampernya. Perhatikan. Nah, dia naik 01. Ini kemudian saya lepas ketika dia sudah bergerak. Nah, ini tidak saya tekan ya, cuma saya yaudah saya taruh. Nah, ini kalau seperti ini dia HP-nya normal, karena jarum dia bergetar-getar atau bergerak, yang mana nanti besok kita artikan ketika jarum ampere ini dia sudah mencapai di 0,1, 0,2 kemudian sampai ke 0,4, itu apa saja yang sudah bekerja di dalam mesin ini, begitu. Jadi semoga bisa ditangkap ya secara garis besar penggunaan PSU atau power supply dan fungsi PSU atau power supply, penting dan tidaknya power supply ini untuk servis HP. Kalau menurut saya ya penting, memang harus ya, kita harus punya, begitu. Semoga cukup ya, bisa ditangkap apa yang saya bagikan, sedikit pengetahuan saya. Jangan lupa share, subscribe supaya saya lebih semangat dan bisa membuat konten-konten yang lebih edukatif dengan kualitas yang baik ya, tentunya tidak apa adanya seperti ini. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.